Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, terlebih dahulu saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan satu kali lagi yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami sungguh-sungguh datang memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau lindungi ibadah kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi saudara, kita mengatakan hanya dekat Allah, dekat Allahku. Kami boleh merasakan ketenangan. Amin. Hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu.
Haleluya Yesus. Oh, ku ingin selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka setiap hati kami. Biarlah Kau masuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Oh, sungguh indah. Haleluya. Selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Oh, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, oh, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Amin. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus mensyukuri segala anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Oh, ku berikan syukurku buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Oh, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik. Katakan, ku mengasihi. Ku mengasihi-Mu. Mari saudara sekali lagi kita mau katakan, ku berikan syukurku Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Oh, ku berikan syukurku buat setiap pertolongan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu. Oh, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu Tuhan, di mata-Mu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau angkat satu nyanyian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Biarlah kehidupan kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Oh Tuhan,
pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, merendahkan diri menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Katakan, itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Amin. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari, firman-Mu setiap hari. Amin. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku menurut firman-Mu setiap hari, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap. Amin. Mencari domba yang sesat. Katakan, itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, di bacaannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menjadi tanah hati yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Jadikan Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di
hidup ini. Tiada Allah Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, manis di dalam setiap hidup kami. Segalanya besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau. Oh ya Allahku, ku tinggikan oh namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan oh ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Singkapkan, bukakan firman-Mu, nyatakan rahasia-Mu Tuhan, agar kami diselamatkan. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami tidak tahu apa-apa kecuali Tuhan yang memberitahu kami lewat Roh yang kudus itu. Terima kasih, kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama di Kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 15. Sangkakala yang ke-6. Sangkakala yang ke-5 itu berbicara tentang sengatnya maut. Sengatnya maut. Dan sengatnya maut itu adalah dosa. Tetapi sangkakala ke-6 ini berbicara upah dosa. Ya. Upahnya dosa adalah maut. Sengatnya maut adalah dosa. Kalau orang melakukan dosa, upahnya dosa itu maut. Ini sangkakala yang ke-6. Kita baca ayat 13 sampai 15 dari Wahyu 9. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu,
lepaskanlah keempat malaikat yang terikat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sepertiga umat manusia. Kalau sekarang umat manusia jumlahnya 7 miliar, ya lebih kurang lah, lebih mungkin 7,5 miliar. Sepertiga itu 2,5 miliar. Banyak, banyak. 2,5 miliar. Ini belum digenapi. Sangkakala ke-6 akan datang. Belum digenapi, masih bertambah penduduk dunia. Bisa dibayangkan sepertiga mengalami kematian, maut ini. Ya. Jadi kalau kita tidak mau maut terjadi dalam hidup ini, jangan berbuat dosa. Kalau toh sudah berbuat dosa, ini waktu untuk kita bertobat. Waktu untuk memperbaiki, waktu untuk menyatakan diri mau berhubungan dengan Tuhan dengan baik, artinya bersahabat dengan Tuhan, bukan bermusuhan. Ya, jadi setelah inilah waktu di mana kita membaca kitab Wahyu, kitab akhir zaman. Ini bukan kitab yang menakut-nakuti, mengerikan, tidak. Justru saya katakan kitab Wahyu itu kitab kebahagiaan. Ada 7 perkataan bahagia di dalam kitab Wahyu. Ya. Dimulai dengan Wahyu 1 ayat 3, berbahagia yang membaca, mendengar, dan menuruti. Tapi kalau toh sampai Tuhan yang sebenarnya ingin membahagiakan kita, itu menjatuhkan hukuman. Itu bukan karena Tuhan itu tidak baik, tidak cinta kepada manusia. Karena manusia tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki kelakuannya. Ya, jadi dikatakan ada suara keluar nanti dari keempat tanduk mezbah emas. Yang tadi kita baca dikatakan ada suara yang keluar dari keempat tanduk. Jadi di mezbah emas itu, mezbah pedupan emas, ada 4 tanduk. Mezbah emas ini dibuat dari kayu penaga dalam tabernakel Musa. Posisinya itu adalah di ruang suci dekat tirai paling dalam. Nah, kalau tirai itu sudah robek, berarti dia ada di hadapan Tuhan. Dikatakan di Wahyu 9, di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan tahta Tuhan, itu tabut perjanjian. Ya, yang merupakan tempatnya Tuhan bertahta. Jadi Wahyu 9 mengatakan mezbah emas di hadapan Allah. Nah, kalau kita kembali ke tabernakel Musa, maka mezbah emas atau mezbah dupa emas, tempat di mana dibakar ukupan. Ya. Di situ sangat dekat. Dan itu berbicara tentang doa penyembahan. Ya. Mezbah dupa ini 4 persegi, 4 tanduk yang disalut emas. Sebenarnya semuanya ini seperti mezbahnya itu dari kayu penaga. Ya, tadi tanduk juga disalut emas, semuanya emas. Posisinya di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan tabut perjanjian menurut pengajaran tabernakel. Nah, mezbah yang asalnya dari kata altar, ya. Menurut bahasa Yunaninya itu adalah tempat perapian yang tinggi. Di tempat perapian yang tinggi di mana di situ dibakar dupa kemenyan. Dan itu berbicara tentang doa penyembahan. Ya. Tingginya 2 hasta, lebarnya panjangnya 1 hasta.
Itu mesbah. Dupa emas. Ya. Saudara bisa baca di kitab Keluaran. Ya, di sana dijelaskan tentang mesbah dupa emas. Atau altar tempat yang ditinggikan, perapian yang ditinggikan. Ya, dan dupa naik, di mana dalam doa itu kita bertemu dengan Allah yang ada di sorga dan kita yang di bumi. Jadi mesbah dupa emas di hadapan Tuhan artinya sangat dekat. Kan Tuhan Yesus mati di kayu salib, diraih di bait suci terbelah. Tuhan Yesus berkata, aku telah membuka jalan yang baru, ya, menuju Bapa lewat korban Tuhan di kayu salib, mendamaikan manusia yang berdosa agar manusia bisa berhubungan dengan Allah. Jadi doa penyembahan itu adalah menghubungkan kita dengan Allah. Makanya tahtanya Allah di hadapan Tuhan sangat dekat. Dan hari-hari ini Tuhan mencari kehidupan penyembah. Ya. Tuhan mencari hidup penyembah. Dan ini bukan penyembah sembarangan. Saudara, kita tidak bisa asal-asal menyembah. Asal-asal kita pokok bisa menyanyi, kita puji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak. Ya. Kegiatan membakar dupa di mesbah dupa emas itu merupakan kehidupan doa penyembahan yang mendekatkan diri dengan Allah. Dan itu harus jadi penyembah benar. Dalam Injil Yohanes pasal 4, percakapan Tuhan bersama wanita Samaria, Tuhan sana mengatakan, sekarang kamu menyembah di bukit Korasim, bangsa Israel di bait Allah di Yerusalem. Tapi Yesus berkata akan datang dan sudah tiba waktunya sekarang. Orang menyembah Bapa itu bukan di Korasim atau Gerizim, bukan di bait Allah di Yerusalem. Memang di sana sudah diruntuhkan, bait Allah sudah tidak ada. Kita sekarang dimanapun berada bisa menyembah Allah, asal kita adalah penyembah yang benar. Nah ini, apa saudara menyembah Tuhan dengan hidup benar? Ya, kita kan tidak mungkin mendekatkan diri dengan Allah kalau kita dalam keadaan tidak benar, dalam keadaan bermusuhan dengan Allah. Kita harus diperdamaikan dahulu oleh korban Yesus. Hidup kita harus dibenarkan oleh darah Yesus. Hidup kita harus bertobat, baru mengalami pembenaran. Ya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, Ya. saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, Ya. dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, kamu menyembah, banyak orang menyembah tapi tidak kenal. Siapa itu Allah ya, pencipta langit dan bumi ini. Terus Kami menyembah apa yang kami kenal. ya, Tuhan berkata kami ini menyembah apa yang kami kenal. Kalau kita tidak mengenal Allah itu, sia-sia kita menyembah. Apalah artinya? Atau kita belum mengenal Allah itu, sehingga yang kita sembah segala macam berhala-berhala. Batu bisa disembah sebagai Allah, pohon bisa dikeramatkan. Ya, bahkan mamon, uang itu bisa jadi sembahan seorang manusia karena begitu cintanya kepada mamon itu. Ilah zaman. Terus, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. ya, ini berbicara keselamatan dari bangsa Yahudi, bangsa yang dipilih Tuhan. Siapa dia sebetulnya yang lahir dari keturunan Yahudi? Ya Yesus.
Yesus datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak menerima dia. Dia datang kepada yang lain, kepada kita bangsa-bangsa lain, bangsa kafir. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah yang mewujudkan pribadinya menjadi manusia melalui bangsa Yahudi. Terus, Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang sekarang sudah tiba, ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terus, Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. ya, Allah itu roh, Allah itu roh. dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang Tuhan minta. Ini akhir zaman. Apa kegerakan akhir zaman? Penyembahan. Kita harus sibuk dengan penyembahan. Tapi penyembahan sesuai dengan syarat Tuhan. Bukan asal kita bisa berkata, aku penyembah, aku pemuji. Tapi Tuhan mau orang yang menyembah adalah penyembah yang benar, hidup yang benar, dan di dalam roh, dan di dalam kebenaran. Tuhan mau kita menyembah dalam roh, pertolongan Roh Kudus. Dan juga Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, itulah firman. Firman tentang Roh Kudus ini menuntun kita gereja Tuhan untuk masuk ke dalam jauh lebih dalam. Pas di mezbah emas itu di depan daripada tabut perjanjian, kehadiran Tuhan. Makanya Wahyu 9 mengatakan mezbah emas di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, Tuhan cari tadi penyembah yang benar, sekarang penyembah yang intim. Kita tidak cukup berdoa, penyembahan doa, tapi kita tidak intim dengan Tuhan. Banyak orang beribadah, banyak orang suka doa, menyembah, tapi pusatnya bukan Tuhan. Pusatnya dirinya. Kalau aku rajin doa, aku pasti diberkati. Kalau aku rajin menyembah, aku pasti diberkati. Jadi dia cari Tuhan tidak tulus. Dia menyembah tidak tulus, tidak benar. Dia ingin berhubungan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, melayani Tuhan untuk kepentingan di dunia, materi, uang, berkat. Tuhan sangat senang memberkati kita. Tapi Tuhan tidak senang kalau kita menyembah Dia, rajin kelihatannya beribadah melayani untuk kepentingan duniawi. Tuhan ingin kita dengan Dia dalam hubungan apa? Hubungan yang intim. Intim itu karena ada cinta, kasih. Jadi Tuhan cari penyembah-penyembah yang ada cinta, ada kasih. Ya, ini hubungan kasih. Jadi penyembahan kita itu intim. Sama suami istri harus punya hubungan intim. Saya tidak berbicara keintiman secara fisik saja. Artinya biasanya orang mengatakan menyelaraskan hubungan intim itu hanya hubungan seksual. Tidak. Suami istri itu harus ada keintiman dalam hubungan kasih. Bukan hanya dalam keinginan daging. Malah 1 Tesalonika mengatakan jangan dalam hubungan keinginan daging. Dalam kesucian, hubungan intim. Artinya ada hubungan batin melalui cinta kasih suami istri itu. Jangan jadi pasangan suami istri tidak rasakan hubungan intim antara suami dan istri.
Suami tinggal di utara, istri tinggal di selatan. Ya. Tidak demikian. Demikian Allah ingin kita jadi pemuja, penyembah dengan dasar keintiman, yaitu hubungan kasih. Ini perlu dijaga. Teguran yang sangat keras bagi jemaat Efesus dalam Wahyu 2 adalah mereka melayani giat, ya, termasuk bisa mengawasi, memeriksa ini ajaran benar, ini tidak benar, ini nabi palsu, ini rasul palsu, semua bisa. Bahkan banyak sekali kata Tuhan jemaat Efesus lakukan. Tapi sayangnya yang dia lakukan Efesus itu tidak dalam hubungan intim, kasih. Makanya Tuhan bilang kepada jemaat Efesus, kalau kamu tidak bertobat, aku ambil kaki Dian. Wow, kaki Dian itu terang, itu bicara tentang Roh Kudus. Kalau itu diambil dari gereja, celaka kita. Ya, hubungan kasih ini Allah yang mencari kepada kita, intim. Betapa sedihnya Allah ketika manusia Adam dan Hawa jatuh. Tadinya mereka bisa berintiman. Allah datang di Taman Eden, cerita-cerita dengan manusia, menikmati hari perhentian. Tapi manusia sembunyi, manusia takut, manusia tertuduh hatinya bahwa sudah melanggar dan jatuh dalam dosa. Makanya tidak mungkin kita menyembah Tuhan dalam keadaan dosa. Tidak mungkin. Saking rindunya Allah dalam keintiman, dia datang cari Adam. Di mana Adam? Di mana kamu manusia? Adam menjawab apa? Aku sembunyi. Selama ada dosa, tidak mungkin penyembahan yang benar. Allah mencari penyembah yang benar sekarang ini. Sekarang waktunya kegiatan doa penyembahan. Sebab ini yang diukur, dinantikan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 kita baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kecualikan pelataran bait suci sebelah luar, itu halaman kalau tabernakel Musa, di mana ada mezbah korban bakaran. Nah, ini mezbah, ya, alat-alat tabernakel, benda-benda tabernakel. Ada mezbah dari tembaga, kayu yang disalut tembaga, itu di halaman pelataran. Tapi ada tadi yang kita baca dari Wahyu 9, mezbah emas di hadapan Tuhan itu berbicara mezbah dupa emas yang disalut emas, memang kayu penaga asalnya. Yang satu disalut tembaga, yang satu disalut oleh emas. Nah, mezbah korban bakaran ini dikecualikan nanti. Tidak diukur. Yang diukur apa? Tolong dibaca. Janganlah engkau mengukurnya, Ya. karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, itu 42 bulan 3 tahun setengah, 1260 hari. Kalau kita tidak masuk dalam keintiman yang intim dengan Tuhan dalam pujian penyembahan, mungkin kita tidak bisa nyanyi bagus. Mungkin kita tidak bisa berbicara dalam bahasa yang begitu bagus.
tapi ada rasa intim dari hati roh kita yang paling dalam dengan Allah itu. Itu yang dicari Tuhan. Ya, itu diukur. Tadi dikatakan kecuali kang pelataran, ada tongkat pengukur. Mezbah korban bakaran artinya itu menuju kepada salib korban Kristus untuk menghapuskan dosa. Itu dimulai tandanya pertobatan oleh kita. Kita percaya Yesus itu pintu gerbang, menerima Injil Yesus, diselamatkan, kita masuk tabernakel, ada mezbah korban bakaran yang merupakan gambaran salib. Salib adalah tempat di mana Yesus tergantung sebagai anak domba yang disembelih. Di atas mezbah itu tempat di mana domba dikorbankan untuk penghapus dosa. Tapi Ibrani mengatakan bahwa mempersembahkan binatang korban ulang berulang, darahnya ditumpahkan, tidak bisa menghapuskan dosa dengan benar, tidak bisa membersihkan hati nurani. Tapi oleh satu korban Yesus, darah Tuhan Yesus itu membersihkan hati nurani manusia. Kita bertobat, kita dibaptis. Baptisan air kita pun harus benar. Mati dari hidup lama, dikubur. Kolose mengatakan kamu telah dikuburkan dalam baptisan kematian. Apanya yang mati? Mati dagingnya, mati bagi dosa, mati egonya. Menjadi manusia baru, manusia lain. Dan lanjut kita hidup dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mulai belajar Alkitab, baca. Kita mulai hidup dalam terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Berbuah-buah Roh Kudus. Baru kita menyembah dalam roh dan kebenaran sebagai orang kudus. Ya, dalam keintiman, dalam kasih yang begitu tinggi, agung. Kasih yang suci dan agung. Itu penyembahan. Jadi bukan hanya rame-ramenya itu. Enggak. Saya kalau pandai menyanyi, bisa rame-rame. Nyanyi, pujian, wow. Tapi yang Tuhan lihat, kedalaman hati, ada tidak hubungan kasih kepada Dia dengan Allah di surga. Kasih yang suci. Saat kita menyembah di mezbah dupa emas itu, kita membakar kemenyang. Tuhan cari penyembah yang mau mematikan daging itu. Dagingnya dimatikan, keinginan daging digantikan dengan mengasihi Tuhan dan semakin suci sampai sempurna. Itu sebabnya sangat dekat dengan ruang maha suci. Itu penyembahan. Ini diukur. Tapi yang di sini tidak diukur lagi. Penyembahan diukur. Artinya kalau kita sudah di mezbah korban bakaran, bertobat, mari lanjut. Terus hidup Kristen itu tidak berhenti situ. Oh, percaya Tuhan, saya bertobat, sudah baptis air. Cukup? Tidak cukup. Saya harus penuh Roh Kudus, harus dibaptis Roh Kudus, harus berjalan dalam Roh Kudus. Baru kita bisa mengerti firman Tuhan, baru kita bisa menangkap sesuatu dari Tuhan dan berjalan dalam terang, taat kepada Tuhan. Baru kita bisa menyembah. Jauh itu. Ya. Jadi matikan daging.
Ya. Hindari apa? Pertentangan, perdebatan. Ini semua daging. 1 Timotius 6 ayat 2b itu di atasnya tuh, tolong dibaca. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Nah, bersilat kata, hindari. Orang kalau sudah bersilat kata, mana mungkin menyembah. Tuhan cari penyembah. Yohanes 4, wanita Samaria yang sudah dibereskan Tuhan dalam nikahnya, bercakap-cakap dengan Tuhan tentang penyembahan. Tuhan berkata, bukan di Korasim, bukan di bait Allah, tapi orang menyembah dalam roh dan di dalam kebenaran. Apa saudara orang benar sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sudah bertobat. Hindari penyakit bersilat kata. Tidak ada untungnya. Ya. Ayat 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Iya. ia adalah seorang yang berlagak tahu. Ya, jangan berlagak tahu. Ya, ajaran sehat artinya ajaran yang menyehatkan itu, yang menyatakan salah, ya, menegur kita, memberi nasihat kepada kita untuk apa? Supaya kelakuan kita ini diperbaiki. Tidak hidup dalam daging. Tidak sembarang mengatai. Tidak sembarang menunjuk salah orang. Ya. Lanjut. Padahal tidak tahu apa-apa. Ada orang berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Ya. Saya selalu berkata, Tuhan saya tidak tahu apa-apa. Saya suka menimba firman dari teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan. Kemudian saya baca di Alkitab. Ini itu kan bahagia, senang. Dalam berkhotbah 1 jam hamba Tuhan itu, tidak semua saudara bisa terima. Ibarat kita makan ikan, sisihkan tulang, makan dagingnya. Tidak usah bersilat kata. Ya, kita kan dengar firman untuk kehidupan. Betul ya? Mendengar firman untuk diselamatkan. Jadi kalau ada yang tidak cocok, ya sudah, tanggung jawab dia. Seorang pengkhotbah itu mempertanggungjawabkan bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Apa yang dia? Jadi banyak orang asal bisa khotbah, bisa bicara, saya mau khotbah. Loh, itu dipertanggungjawabkan. Apa yang kami ajarkan? Tanggung jawab saya. Apa yang saya ajar? Keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Saya tidak boleh mengurangi firman. Saya juga tidak boleh menambahi. Kalau Tuhan bilang, kenapa kamu tidak ngomong sama orang itu ya? Kau tidak berani ya? Ini mengurangi firman. Karena segan, takut orang ini. Tidak boleh seperti itu. Atau kita tambahi. Tidak boleh. Jadi setiap pengkhotbah itu bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Kalau dia ngajar salah, nanti dia berhadapan Tuhan. Hindari percecokan. Ya. Ayat 5. Percekcokan antara orang-orang
yang tidak lagi berpikiran sehat, Orang bersila kata cecok-cecok itu pikirannya tidak sehat, kata Alkitab, bukan kata saya, bukan. Terus dan yang kehilangan kebenaran, sudah kehilangan kebenaran. Terus yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. disoroti cuma apa? Ya sumber keuntungan. Uang. Lah, kasihan. Ya. Ada banyak hamba Tuhan yang meninggalkan. Dia seorang dokter, panggilan dokter. Mungkin dia jabat sebagai kepala rumah sakit. Ada itu hamba Tuhan seperti ini. Dokter, kepala rumah sakit, apa kurang? Nah, Tuhan panggil, tinggalkan. Memang saya katakan, kalau Anda dokter yang betul, periksa pasien, bantu dia, obati dia dengan pertolongan Tuhan. Tapi ada dokter dipanggil menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya kenal dan saya tahu. Dia tinggalkan. Kalau tidak mau tinggalkan, dia mau jadi hamba Tuhan, ada risikonya. Ada hamba Tuhan. Dulu apa? Ya, seorang bankir. Dia tinggalkan. Dipanggil Tuhan. Jadi pelayan Tuhan. Ada yang pengusaha. Oh, dia tinggalkan. Ada seorang sekolah tinggi. Ya. Dia bisa menghasilkan banyak. Tuhan panggil. Itu jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Masa selalu itu dikaitkan hanya untuk kepentingan daging. Ya. Jadi Rasul Paul mengatakan, ajarkan kepada Timotius, hindari persoalan dicari-cari. Karena orang yang banyak penyakitnya bersila kata, tidak mungkin jadi penyembah. Tidak mungkin. Sedangkan Tuhan mengukur di mezbah emas itu. Tuhan ukur penyembahan kita. Tuhan mencari penyembah yang benar dalam hubungan intim kasih. Ya. Karena kalau kita tidak jadi penyembah, nanti dari mezbah emas itu yang ada 4 tanduknya. Untuk ditentukan pada jam, dikatakan hari bulannya, untuk apa? Maut. Mati. Mari kita kembali baca Wahyu 9 itu. Ayat 13 tolong dibaca dan ayat 14. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ya. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, Ya. lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Ya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari. Jadi dari mezbah emas itu dilepaskan apa? Dikatakan apa? Dilepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Terus ayat 15. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, Ya. bulan dan tahun, Ya. untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sepertiga. Kalau kita tidak memanfaatkan sekarang mezbah pedupan emas itu untuk penyembahan, ya, hubungan intim dengan Tuhan dalam kasih untuk menjadi manusia yang hidup benar, nanti dari mezbah itu keluar maut. Sudah ditentukan jamnya, sudah ditentukan harinya, sudah ditentukan bulannya, sudah ditentukan tahunnya.
Allah itu tepat waktu. Kita kira Tuhan itu belum datang karena dia tunda. Tidak ada penundaan. Kalau Allah belum menjatuhkan hukuman, itu Allah menunda. Tidak. Allah itu menunggu dengan kasih. Kalau kita mau sadar, ditentukan ayat 15, maka dilepaskan ya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari. Penghukuman Allah sudah ditetapkan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah ditetapkan. Tidak ada penundaan. Wahyu 10 ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, Ya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, ya, dan bumi dan segala isinya, Ya. dan laut dan segala isinya, Ya. katanya, Ya. tidak akan ada penundaan lagi. tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Terus, Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, Ya. yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, ya, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. kita menunggu, ini baru di sangkakala ke-6. Belum ditiup sangkakala ke-7. Tapi hukuman akan jalan menurut jam, hari. Sekarang belum. Tuhan beri kesempatan seluas-luasnya manusia untuk bertobat, untuk berubah, untuk menjadi manusia yang benar, manusia yang suci, dalam hubungan cinta yang suci dengan Allah. Tidak ada embel-embel keinginan duniawinya. Allah mencari penyembah yang benar, bukan penyembah yang ada maksud yang lain. Karena itu Allah mengingatkan kita, engkau tidak mungkin bisa menyembah aku dan menyembah Mammon. Kita jangan menyembah Allah jadi pengikut Tuhan, jadi pelayan Tuhan karena keinginan Mammon, uang. Jangan kita kira beribadah itu adalah suatu keuntungan jasmani. Tidak, saudara. Kita beribadah menyembah Allah sekarang untuk kekekalan nanti. Kita tidak mau mengalami maut, karena kita tidak mau bertahan di dalam sengatnya maut. Kita mau hidup. Makanya kita berubah. Kita dengar firman, ambil dagingnya, kayak makan ikan itu, ambil dagingnya, buang tulangnya. Satu waktu ketika saya masih sebagai pengerja, seorang full time tapi saya pengerja, itu puluhan tahun yang lampau. Ketika saya masuk di toilet, rame, banyak orang cerita di situ. Saya dengar, mereka tidak tahu kalau saya ada di dalam toilet itu. Kecerita mengupas pendeta tadi khotbah begini, tidak seharusnya. Ya, Pak Pendeta ngomong begini, harusnya begitu. Saya pikir, ini anggota gereja ini pintar sekali ya, lebih dari pendeta. Kok bisa ya? Ada benarnya juga. Dia kupas-kupas, saya dengar. Saya bilang sama Tuhan, sementara saya di toilet, dalam hati saya tanya Tuhan, kok saya tidak bisa tangkap seperti mereka nangkap ya? Yang saya tangkap firman Tuhan itu yang menghancurkan hati saya sampai hancur hati. Sampai saya mengakui dosa, sampai saya bertobat. Kok mereka tidak? Yang mereka kritik. Ini satu kejadian betul puluhan tahun yang lampau sudah, saudara. Sekarang saya sudah 74, sudah dekat 75. Tapi saya heran, orang-orang seperti itu bisa khotbah itu dinilai seperti ini. Saya pikir-pikir, hebat ya. Saya tidak bisa Tuhan. Karena Tuhan bilang sama saya, apa? Kamu lebih pintar, lebih bijak. Ibarat kamu makan daging ikan,
bukan tulangnya kamu buang, dagingnya. Itu mereka makan tulang. Nggak ada guna makan tulang, kesel di sini. Jadi kalau kamu dengar firman, ambil dagingnya, makan, buang tulangnya. Nggak usah dipersilat kata. Kita semua mau selamat toh? Yuk, masing-masing menghadap Tuhan. Sendiri-sendiri loh. Suami sendiri, istri sendiri. Nggak bisa gandeng, nggak bisa. Oh, istrinya bilang, aku gandeng sama kamu papi ya. Gandeng kan? Jadi kalau Tuhan datang, aku mau terangkat juga. Tapi dia tidak sungguh-sungguh si istri. Kalau Tuhan datang apa terangkat? Tidak. Suaminya terangkat, aduh papi. Dia lompat cepat, pegang sepatunya papi. Aduh papi. Sepatunya copot. Melorot dia turun. Nanti ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Dua orang menghilang di ladang, mengerja, ya, hamba Tuhan, ya, apa saja profesi. Silakan berdagang, silakan, tapi berjaga-jaga loh. Jadi pedagang yang benar, jadi orang yang benar, jadi penyembah yang benar, jadi orang yang dipakai Tuhan berkorban yang benar. Jangan berpikir korban lalu mau ada untungnya, aku menabur, aku pasti menuai. Tidak, saudara. Tidak boleh berpikir seperti itu. Walaupun itu kebenarannya. Ya, harus kasih itu mendasari pelayanan kita, penyembahan kita, hubungan kita dengan Allah. Kita menginginkan Allah, menginginkan surga yang kekal, kan bumi. Atau istrinya sungguh-sungguh, suaminya tidak, sama-sama tidur. Tuhan datang tengah malam, istrinya diangkat, suaminya bilang, aduh mami tolong. Oh, dipegang kaki istrinya, copot, melorot. Istrinya terus terangkat, dia jatuh, ketinggalan. Itu masing-masing tanggung jawab. Suami tanggung jawab sendiri, istri tanggung jawab sendiri, anak juga tanggung jawab sendiri, pendeta juga tanggung sendiri, jemaat juga tanggung jawab sendiri. Cuma tugasnya pendeta membimbing, mengajar firman Tuhan sambil dia sendiri berusaha untuk menjadi pelakunya. Tanggung jawabnya berat loh. Yehezkiel, kalau aku berkata sesuatu kepada engkau dan engkau tidak mau bicara, maka orang itu binasa, engkau tanggung jawab. Wih, ngeri. Berat ya tugasnya pendeta, hamba Tuhan. Tapi kalau aku bicara tentang orang itu dan kau berkhotbah itu, dia selamat. Kamu menyelamatkan hidupmu juga, penyelamat orang itu. Itu Yehezkiel dipanggil menjadi gembala jemaat Israel. Ya, harus bicara yang terus terang. Hari-hari ini saudara, apa yang tersembunyi tidak akan terus tersembunyi. Disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, apa yang kubisikkan kepada engkau di dalam kamarmu waktu doa mempersiapkan firman Tuhan, sampaikan secara terbuka. Jangan pernah takut orang tersinggung. Itu ada ayatnya. Ini waktu sekarang seperti itu. Bayangkan sepertiga waktu itu manusia mati. Kalau hitungan jumlah manusia sekarang ini diperkirakan 7,5 miliar, nanti akan mati 2,5 miliar. Itu 2,5 miliar sangat banyak, saudara. Di masa 2-3 tahun pandemi COVID ini, korban tidak sampai 1 miliar. Iya, kira-kira. Saya juga tidak tahu persis, minta maaf. Betul ya? Berapa korban COVID? Yang tahu bukan saya, bidang orang itu yang tahu. Tapi saya yakin korban
virus COVID, penyakit, tidak lebih atau sangat sedikit dibandingkan nanti maut itu berjalan sangkakala ke-6. Sepertika dari bumi. Kan kita tidak mau mengalami maut. Makanya kita harus bertobat. Kalau kita baca di Wahyu 9 nanti orang itu tidak mau bertobat lagi. Wahyu 9 ayat 18 dan selanjutnya. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, Iya, yaitu oleh api dan asap dan Iya. belerang yang Iya. keluar dari mulutnya. iya, Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. iya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Manusia lain lihat. Lanjut. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari Coba. perbuatan tangan mereka. Coba manusia lihat malapetaka itu jadi takut, ngeri, mau bertobat. Ini manusia lain yang tidak mengalami mati, tidak mau bertobat. Terus Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dia, dan berhala-berhala dari emas dan perak, ya, dari tembaga, batu dan kayu Ya. yang tidak dapat melihat atau mendengar atau Ya. berjalan. ya, Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, Ya. sihir, pencabulan dan pencurian. Coba bayangkan manusia tidak bertobat. Tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat. Ini waktu bertobat. Kalau kesalahan kita dinyatakan, bertobat. Memperbaiki hidup. Jangan jadi penyembah berhala. Oh banyak. Mungkin dalam gereja itu banyak penyembah berhala. Makanya Tuhan ingatkan, kamu tidak mungkin menyembah Allah sekaligus menyembah Mammon. Kita tidak bisa beribadah dengan menginginkan keuntungan Mammon. Kita berkorban untuk keuntungan Mammon. Kita bukan mencari Allah yang maha besar. Makanya Tuhan bilang, apa kubisikkan di tempat gelap, sampaikan di terang. Ini waktu. Nyatakan yang salah. Nanti kata Alkitab, tidak ada yang tersembunyi, tetap tersembunyi, semuanya dibongkar. Matius 10 ayat 26 sampai 28. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang Ya. tidak akan dibuka, Ya. dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, Ya. yang tidak akan diketahui. Iya, tidak ada sesuatu yang tertutup. Bagaimana sang suami menyimpan istri peliharaan? Satu waktu terbuka, tidak mungkin tertutup. Atau sebaliknya, mau dosa disimpan ditutup, tidak mungkin. Waktunya Tuhan buka, nggak ada yang tertutup, tetap tertutup. Itu kata Alkitab saya, Alkitab saudara. Firman Allah tidak pernah salah. Lanjut dibaca. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, Ya, katakanlah itu dalam terang. iya, Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. itu terang-terangan dari atap rumah, sampaikan supaya orang dengar. Jangan kita takut pada manusia yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh sekaligus tubuh, jiwa, dan roh saudara dalam lautan api. Ini waktunya penyembahan. Ya, karena nanti dari itu tanduk emas keluar apa? Maut. Sangkakala ke-6 berbicara maut. Bukan sengatnya maut, Wahyu 5. Maut, kalau tidak mau menemukan maut.
Itu sungai Efrat, salah satu dari 4 sungai yang mengaliri Taman Eden. Yang sekarang ada di Irak. Taman Eden itu taman yang indah dibuat oleh Tuhan di Eden. Ada Eden, ada Taman Eden. Itu penuh kedamaian dan dirusak oleh dosa. Dan sekarang sungai Efrat, tempat di situ. Itu pertempuran, tidak pernah ada damai. Ya, Kejadian 2 ayat 10 sampai 14. Karena di Wahyu 9 disinggung sungai Efrat itu. Ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ya. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Ya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Ya. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ya. Jadi sungai Tigris, sungai Efrat, kalau menurut peta dunia, maka itu letaknya sekarang ada di negara Irak. Negara Irak. Dulu 4 sungai ini mengairi Taman Eden, penuh kebahagiaan. Ada Eden, ada Taman Eden. Kalau Taman Eden menunjuk kepada perhentian damai, tidak ada dosa, suasananya begitu nyaman, tentram, ya, tidak ada perang. Tapi setelah dosa masuk, maka damai itu diangkat dari manusia. Itu Tuhan ajarkan kita. Mari jadi penyembah benar. Tuhan mencari penyembah yang intim dalam hubungan kasih. Ya, jangan bersilah kata. Mari semua mencari Tuhan masing-masing, tanggung jawab. Ya. Mari bertumbuh. Karena kalau tidak masuk dalam penyembahan, kita tidak diukur. Kalau cuma di pelataran, tidak diukur. Harus benar, suci, dan seperti Eden sampai ke Taman Eden. Eden saja sudah bahagia, apalagi Taman Eden. Luar biasa. Ibrani 6, ini saya baca dulu sedikit. Jadi jangan sampai berhenti cuma bertobat, jangan keraskan hati. Ya, Tuhan menegur kita, ampuni saya Tuhan, gitu. Ya. Mari silakan dibaca. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat. Itu yang kita buat. Tapi mari kita langsung sampai ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, kalau kita sudah di Mesbah emas itu, membakar ukupan, membakar dupa, mari kita lebih mendekatkan diri. Itu sudah dekatnya tahta Allah. Dekatnya perhentian seperti waktu terjadi awal, di mana 4 sungai itu mengaliri Taman Eden. Saya mau katakan, kita sudah dekat dengan perkawinan anak domba. Wahyu 19. Dan itu merupakan perkataan yang benar dari Allah, bukan manusia. Dan kita harus siap seperti 5 gadis yang bijaksana, yang ada
minyak reserve, hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kelimpahan Roh Kudus itu kelimpahan damai sejahtera. Itu toh yang dicari manusia. Bagaimana kita bisa kelimpahan damai sejahtera? Perhatikan firman Allah. Yesaya 48 mengatakan, kamu harus memperhatikan sekiranya perintah-perintahku, maka kamu akan mengalami damai sejahtera. Perintah Tuhan itu tidak berat. Bukan sekedar ilmu pengetahuan. Yes, oke. Tapi bukan itu saja. Itu harus menjadi kehidupan kita. Kalau cuma jadi ilmu pengetahuan nanti jadi debat. Ini tidak betul, itu tidak betul, sana betul. Yang paling betul aku. Ya kan? Padahal manusia adalah yang betul. Yang betul Tuhan. Loh, kita ini semua tidak betul. Hanya karena kasih karunia, maka kita dibenarkan, dibetulkan oleh darah Yesus. Hendaklah kamu saling mengasihi, menjadi satu tubuh Kristus. Itu korban Yesus untuk menjadikan kita tubuh Kristus dalam satu kesatuan. Supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan banyak orang diselamatkan. Hindarkan itu semua pertentangan, bersilat kata. Kita menuju kerajaan damai 1000 tahun. Kita menuju Taman Eden kembali. Taman kesukaan. Tuhan mau kita untuk menuju ke sana, terhindar dari maut sepertiga manusia dibunuh. Ya, maka Tuhan ingin kita menjadi mesbah emas. Oh, haleluya. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong. Tuhan cari itu mesbah emas. Hidup kita mesbah emas. Kita menuju situ. Taman Eden. Kalau Eden itu ruang suci, maka Taman Eden itu ruang maha suci. Kita menuju situ. Sebelum menuju situ, Tuhan memastikan kita adalah mesbah emas. Kalau Eden itu penuh bahagia, maka Taman Eden itu adalah sangat berbahagia. Lebih setingkat. Karena itu Tuhan bilang tadi, tinggalkan asas pokok, jangan terus di situ. Ya, langsung terus dari ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci, sempurna. Kita akan menuju sana. Kita sekarang manusia tidak lengkap, penuh kekurangan. Apa yang kita ajarkan juga tidak lengkap. Tidak lengkap. Kita saling melengkapi, saling menguatkan. Hamba-hamba Tuhan saling meneguhkan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, para pelayan. Kalau di mana ada kesatuan, di situ Allah mencurahkan berkat kehidupan. Mazmur 133, Anda usah baca. Duduk diam bersama dengan rukun. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, nanti gereja Tuhan enggak ada sinode-sinode. Yang ada tubuh Yesus Kristus. Sekarang Tuhan cari, ini hidup saya. Apa saya adalah mesbah emasnya Tuhan? Ya, semoga Tuhan menolong kita. Semoga kita makin hari makin dimengertikan
lewat membaca kitab Wahyu ini, kita lebih mengerti kemana kita menuju. Kalau saudara nanti sampai kitab Wahyu terakhir, ya, sampai Wahyu 22, sampai Wahyu 21, saudara bisa baca Wahyu 19, kemana kita gereja Tuhan dibawa? Bukan ke bumi ini, saudara. Oh, makin makmur, tanda saya makin makmur, makin banyak uang, berarti saya berkenan sama Tuhan. Loh, tidak tentu, saudara. Bukan itu ukurannya, ya. Yang ukurannya itu Tuhan bagaimana kita hari-hari ini jadi mezbah emas itu. Sebab nanti dari tanduk-tanduknya keluar apa? Maut. 4 malaikat itu. Dengan segala kekurangan, segala keterbatasan. Saya sudah menyampaikan ini, Wahyu 9. Sangkakala ke-6, maut. Sangkakala ke-5 kita dengar sengatnya maut. Ini mautnya. Jadi sekarang kita kalau tidak mau menerima maut, upah dosa, jangan berbuat dosa. Nah, kalau ada dosa disinggung, akui. Saya salah, Tuhan. Seperti Daud, ampuni saya, Tuhan. Daud itu dosanya berat loh. Mengambil istrinya orang berzina, membunuh suaminya dengan strategi jahat. Tapi dia mengakui ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Daud mengatakan, baharui aku Tuhan. Dia robek ilmu, dia turun ke bawah tahtanya. Dia tidak layak, dia merasa. Ini orang begini ada harapan. Tapi jangan dosanya tidak mau diakui. Dosanya dipertahankan. Dosanya malah disembunyikan. Malah tidak mau berubah. Ini nanti menemui maut selama-lamanya. Maut. Loh, saya orang Kristen. Iya. Oh, saya pendeta. Saya pelayan Tuhan. Iya, sekalipun. Kan Matius 7 mengatakan, aku sudah bernubuat, aku sudah memberitakan, aku sudah apa? Aku sudah berseru-seru nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Bayangkan itu 5 darah, 5 gadis yang bodoh itu. Itu juga menunggu Tuhan datang mempelai laki-laki. Tuhan tunggu sampai ketiduran, sama dengan 5 darah yang bijaksana. Sampai di pintu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Celaka, saudara. Oke, tadi disinggung celaka yang pertama sudah lewat, celaka yang kedua menyusul. Kalau sampai kita ketuk pintu, Tuhan bilang, siapa kamu? Aku udah kenal. Ayo pergi. Waduh. Pada 5 gadis bodoh ini tunggu juga lama sekali, ini mempelai tidak datang sampai tidur. Coba saudara baca. Ketuk-ketuk pintu. Tuhan tidak kenal. Tidak kenal kamu. Siapa kamu? Aku sudah usir setan. Aku sudah bernubuat. Aku sudah, wah hebat. Banyak yang dilakukan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Loh, tidak kenal kamu. Hanya membuat kejahatan, ribut. Ya. Yang Tuhan kenal siapa? Orang yang biasa berintiman dengan dia dalam hubungan kasih. Itu 2 loh batu di dalam peti perjanjian. Oh, 2 loh batu itu bicara kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada Allah dengan segenap, akalmu disegenap, kemampuan segenap. Kasih kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri kau kasihi. Punya roh mengampuni. Bayangkan kalau tidak punya roh mengampuni. Tuhan tidak mengampuni kita. Tuhan tolong gerejamu. Mari kita bangkit berdiri.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, Tuhan mau kita saling mengasihi. Tuhan mau kita hidup sebagai mezbah emas. Orang yang menyembah harus hidup saling mengasihi. Jemaat, suami, istri, anak, bersaudara, orang tua, dan anak. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi bagaimana dia kata-katai saya? Dia mencaci maki pada saya, segala macam cacian. Ampuni, berikan pengampunan, biar dia bertobat. Tidak lagi suka mencaci maki. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kalau engkau sudah mengata-ngatai orang, bayar itu. Datang kepadanya minta ampun. Dan kalau engkau sudah dikata-katai, orang datang minta ampun, ampuni.
Saya dengar kesaksian seorang orang muda masih, tapi dia seorang pelayan Tuhan full time. Dia seorang penyanyi, pemimpin pujian, dan juga pengkhotbah. Dia diajar oleh Tuhan untuk bisa mempunyai roh mengampuni. Mamanya dibunuh oleh seorang laki-laki yang menjadi mamanya suaminya yang kedua atau apa. Ditikam lebih dari 10 tikaman sehingga ibunya meninggal. Dia sendiri tidak pernah kenal si pembunuh itu yang merupakan suami dari ibunya. Ketika satu waktu dia dipertemukan, Tuhan minta dia mengampuni. Kira-kira kalau saudara ketemu orang seperti ini bukan mengata-ngatai loh, ini membunuh orang yang dikasihinya. Harus mengampuni ya, Tuhan bilang. Kalau kau tidak mengampuni, kamu tidak diampuni Tuhan. Bukan hanya mau mengampuni, tapi punya roh mengampuni. Selalu siap memberikan pengampunan. Dia bilang, saya mau. Kata Tuhan, ngomong sekarang sama orang itu. Wah, ya Bapak membunuh ibu saya, tapi aku mengampuni engkau. Sekarang Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni dia, ayo peluk sama dia. Waduh, aku sudah mengampuni Tuhan, cukup. Tidak, Tuhan bilang peluk. Tahukah saudara, Bapa di sorga, dia peluk orang yang berdosa kalau datang kepadanya. Dia peluk saya ketika saya mengakui semua kesalahan saya. Seperti bapak yang tunggu anak bungsu itu, dia peluk. Pemusik ini, dia datang peluk. Aku mengampuni engkau. Oh, hancur hatinya. Dan orang ini diberkati Tuhan. Omong gampang, melakukan sulit. Tapi Roh Kudus Allah berikan. Kasih karunia Tuhan berikan pada kita semua. Ini akhir zaman. Berhenti bersilah kata. Wartakan Injil amanah agung. Jadikan segala bangsa muridku, make disciple. Ajarkan mereka perintah Bapa untuk melakukannya. Jadilah tubuh Yesus yang bersatu. Mari kita menyanyikan kasih sebelum kita tutup ibadah ini. Kasih pasti. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan dua-dua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tadakan tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan.
Biar Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari-hari ini. Di hari-hari zaman akhir sampai Dia datang kembali. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kita sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita.